Kurang ajar. Aksi hacking kita digagalin lagi nih sama agen misterius ini. Iya nih jangkrik. Udah berapa kali aksi kita digagalin terus sama nih agent. Harusnya aksi kita tuh nggak mungkin nih kita sama lembaga tersebut. Iya, mustahil harusnya. Kayaknya kita nyerah aja deh. Tapi, aduh, kalem deh, kalem. Tapi di aksi hacking kita kali ini, kita tuh nggak gagal sebenarnya. Gue sebagai hacker handal paling idaman itu berhasil masuk ke database lembaga tersebut. Serius, Ju? Kece, bro. Emangnya data apa yang lu dapet? Kamu nanya, biar gue kasih tahu nih ya, gue berhasil dapetin database identitas agen-agen yang kerja di lembaga tersebut, bro. Dan inget kan, bulan lalu kita sempat dapetin foto dari agen misterius, tapi nggak berhasil kita dapetin data-datanya. Ah, percuma, Ju. Emangnya bisa apa kita kalau punya database mereka? Kan kita nggak mungkin nyocokin satu-satu mukanya. Ingat, Ju, lembaga itu tingkat internasional. Puluhan ribu orang yang kerja di sana. Lagi-lagi nih ya, gue kasih tahu nih ya, sebagai hacker handal paling idaman bet, gue juga berhasil dapetin secret project mereka. Mereka lagi buat sebuah program canggih buat mengidentifikasi muka-muka penjahat atau bisa dibilang face recognition lah yang terekam di CCTV. Tapi masih berupa blueprint, bro. Senjata makan tuan. Kita pakai program itu buat mengidentifikasi si agen rahasia ini. Alah, kan masih berupa blueprint. Nah, tenang. Gue tuh tahu cara konstruksi programnya. Karena mereka tuh pakai konsep eigen face. Hah? Apaan tuh? Aduh. Itu loh, Dit, yang pakai konsep nilai eigen dan vektor eigen. Jelasin, Ju. Masa gitu doang nggak tahu. Nih, biar gue kasih tahu nih. Jadi, face recognition itu punya 3 aspek. Yang pertama, ada namanya eigen value atau nilai eigen. Yang kedua, eigen vector atau vector eigen. Yang ketiga, ada eigen space atau ruang eigen. Nah, apa sih eigen ini? Jadi, eigen itu berasal dari kata bahasa Jerman yang memiliki arti asli atau karakteristik. Nah, jadi bisa dibilang semua nilai eigen atau eigen vector, eigen value itu bisa menunjuk ke sifat karakteristik dari sebuah matriks. Nah, eigen value itu merupakan besaran skalar, eigen vector itu sesuai namanya adalah vektor. Nah, jadi jika sebuah matriks dikali dengan sebuah vektor x dan memiliki hasil yang sama dengan sebuah skalar yang dikali dengan vektor x yang sama, maka nilai skalar tersebut disebut sebagai eigen value atau nilai eigen, dan vektor x tersebut disebut sebagai vektor eigen yang berkoresponden dengan nilai eigen. Nah, makanya biasanya persamaan yang dipakai untuk mencari eigen value dan eigen vektor itu adalah A, di mana A adalah sebuah matriks, dikali X, di mana X adalah sebuah vektor, sama dengan lambda yaitu nilai eigennya, dikali X, yaitu vektor eigen itu sendiri. Tinggal bre. Oke. Terus ini cara kerja programnya gimana? Gini. Kan tadi udah dapet nih ya, algoritma buat memproses eigen value dan eigen vektor. Kita pakai konsep eigen face. Jadi, dari foto-foto yang Juan dapetin dari database, kita bakal membaca foto-foto tersebut dan mengkonversikannya jadi matriks. Jadi, setiap foto itu dikonversi jadi satu vektor, dan kita masukin nih vektor-vektor tersebut ke dalam matriks. Habis itu, dari matriks itu kita cari nih nilai rata-ratanya, yaitu vektor rata-rata. Setelah kita dapat vektor rata-ratanya, kita kurangkan vektor rata-rata tersebut dari setiap vektor wajah yang kita peroleh tadi. Nah, setelah kita udah dapat matriks atau kumpulan vektor yang sudah dikurangkan nilai rata-ratanya, bisa kita sebut saja A, kita cari nih kovarian dari matriks tersebut. Caranya adalah dengan mengalihkan matriks A tersebut dengan A transpose. Tapi kan kalau A kali A transpose pasti dimensinya kan gede banget kan? Nah, tenang aja. Sebagai hacker handal, kita punya cara buat mengakalinya. Namanya dimensionality reduction. Jadi kita ubah aja urutannya ya. Jadi A transpose kali A. Nah, makanya nanti hasilnya bakal nggak segede itu. Yaitu dimensinya hanya M kali M, di mana M itu adalah jumlah data yang kita punya. Nah, habis kita cari matriks kovariannya, kita
kalkulasikan eigenvektor dari matriks kovarian ini. Nah, pasti kan kita dapat nih M eigenvektor kan. Nah, habis itu karena tadi kita udah mereduksi dimensionalitasnya, kita bakal hasilin lagi eigenvektor yang punya dimensionalitas yang original. Caranya dengan mengalihkan matriks A dengan matriks vektor yang tadi kita dapat dari matriks C gitu. Nah, setelah kita udah dapat nih kumpulan eigenvektor yang mewakili wajah-wajah tersebut, kita ambil beberapa vektor yang paling bagus lah dalam mewakilkan muka-muka yang ada di database kita. Nah, habis itu dengan kumpulan vektor-vektor ini yang udah kita pilih tadi, kita tuh bisa merekonstruksi wajah-wajah yang ada di database tadi dengan kombinasi linear, dan kombinasi linear ini akan dimasukkan ke dalam sebuah vektor yang kita sebut sebagai vector weight gitu. Nah, karena kita udah punya masing-masing nih vector weight untuk masing-masing wajah, kita tinggal cari mana wajah yang memiliki weight paling dekat dengan weight dari si foto agenerasi yang kita dapat bulan lalu ini. Namanya itu adalah cara Euclidean distance terkecil. Gitu loh, Dit. Oh, gitu toh. Nah, yaudah nih. Sekarang kan udah ngerti nih. Udah jago kan nih. Udah jago nih. Ya udah, aku begitu gas aja langsung gas lah. Let's go. Begitu gas. Gimana bre-bre sekalian? Program eigenvalue dan eigenvektor serta eigenphase-nya udah jadi belum? Dit, gimana nih, Dit? Udah aman. Nih, gue jelasin dulu kali ya. Nih, lo bisa lihat nih di layar. Jadi gue udah bikin nih. Buat yang pertama ini ada extract feature. Jadi fungsi ini nih bakalan nge-extract fitur-fitur dari image yang kita masukin. Nah, coba turun, Jo. Nah, oke. Nah, batch extractor ini intinya dia bakalan nge-load satu folder, terus bakalan masukin semua gambar-gambarnya, terus nge-extract satu-satu semua gambar yang ada di folder itu. Terus nanti feature-featurenya itu nanti bakal disimpan. Nah, oke. Terus ini ada fungsi-fungsi buat ngitung norma dari vektor, terus ada fungsi juga buat ngitung proyeksi dari U ke V. Ini fungsi-fungsi ini tuh bakalan berguna banget di buat nyari QR. Nah, QR itu apa sih? Jadi nanti bakalan ada suatu matriks nih yang kita dekomposisi. Jadi faktorisasi Q kali R. Nah, matriks R ini itu adalah matriks segitiga atas. Jadi matriksnya itu nih, semua elemen di bawah diagonalnya itu 0 semua. Nah, buat yang QR pertama ini, gue pakai Gram-Schmidt process buat implementasinya. Cuman Gram-Schmidt process ini kurang bagus sebenarnya, makanya gue bikin QR yang kedua. Turun lagi, Jo. Nah, QR yang kedua ini, gue pakai Squarce Routing Hazer. Nah, ini lebih bagus nih, karena dia mengurangi kompleksitas algoritmanya. Jadi, selain mudah diimplementasikan, sebenarnya konsepnya itu mirip lah sama Gram-Schmidt yang di atas, mudah diimplementasi. Tapi bedanya, kalau Gram-Schmidt di atas itu dia ada instabilitas di numeriknya. Tapi QR2 ini yang pakai Squarce ini udah bagus lah. Udah mantap. Nah, terus turun lagi. Nah, di fungsi find eigen ini, kita bakalan menggunakan metode power iteration. Nah, tadi kan kita udah dapet nih matriks Q dan R, hasil dekomposisi dari matriks yang kita inputin. Nah, itu kita bakalan ngelakuin QR decomposition berkali-kali, kita iterasi berkali-kali. Kalau di sini, gue iterasinya 100 kali, supaya make sure kalau kita dapat matriks R, yang mana matriks R ini merupakan matriks segitiga atas, yang semua elemen di bawah diagonal utamanya itu 0 semua. Nah, nanti diagonal utama dari matriks R ini bakalan jadi nilai eigen, dan
bakal ada juga matriks Q yang merupakan hasil perkalian semua Q hasil iterasi sebelumnya. Nah, ini bakalan jadi eigenspace. Oke, udah dari gua segitu. Gila. Keren banget gak sih? Ini gue bangga sih ini. Wah, gue sebagai hacker paling idaman dan paling handal sejagat raya. Bangga banget dah. Tapi kalau program Eigenface-nya udah jadi belum nih, Mel? Udah dong, Ju. Boleh turun-turun dikit nih. Wes, keren. Nah, Gimana? di sini gue udah bikin beberapa subfungsi gitu ya untuk mencari eigenvalue kita. Yang pertama adalah fungsi min atau kita bisa sebut sebagai rata-rata. Di mana nanti dari vektor hasil ekstraksi wajah-wajah itu kita akan cari nih rata-ratanya. Dan kita juga bikin fungsi A atau bisa dibilang matriks selisih, di mana nanti fungsi A ini akan mencari matriks selisih antara vektor-vektor wajah tadi yang kita punya dikurangkan dengan rata-rata yang kita udah cari tadi, gitu, dan menghasilkan sebuah kumpulan normalized vector atau matriks lah, gitu. Boleh turun lagi. Oke. Nah, tadi kan kemarin itu kan gue sempat jelasin nih bahwa kita butuh kovarian ya. Di sini gue udah bikin ini fungsi kovarian, di mana kovarian ini mengalihkan A dengan A transpose gitu. Selanjutnya, kita bisa masuk langsung ke eigenface, di mana dari eigenspace yang kita temukan tadi, serta dari A dan dari threshold atau dari sejumlah K yang kita inginkan, kita bakal menghasilkan best Ori eigenfaces. Nah, caranya ini adalah dengan mengalihkan matriks eigenspace tadi yang terpilih sejumlah K dengan matriks A yang sudah kita cari tadi. Setelah itu, setelah kita dapat eigenfaces-nya nih, kita cari masing-masing gambar itu atau vektor wajah yang tadi kita punya itu diwakilkan dengan vektor berat atau weight, sehingga kita bisa tahu nih masing-masing vektor wajah itu komposisinya gimana sih terhadap eigenface yang tadi kita punya. Gitu caranya. Lanjut ke bawah. Di sini gue juga bikin fungsi cadangan untuk mencari threshold, yakni dikali setengah. Boleh turun lagi, Ju? Oke. Nah, yang terakhir ada fungsi matcher. Di mana fungsi matcher ini itu akan menerima input wajah yang kita punya. Kalau kita udah punya nih distance atau Euclidean distance terdekat, kita bakal langsung tahu siapa agen rahasia di balik penggagalan hacker atau aksi hacking kita. Gitu. Gila. Keren banget. Oke nih, Bre. Jadi kan udah kelar ya. Udah cari eigenvalue, udah. Eigenvector, udah. Eigenbase juga udah. Nah, gue juga udah bikin nih program buat jalanin programnya. Jadi langsung kita sikat kali ya. Tapi bentar, pakai masker dulu. Pakai topeng aja. Gila, paling hacker. Oke, jadi ini the moment of truth. Jadi kalau kita arah siapa ya, langsung kita buru dia. Gimana? Mel siap? Siap. Dida siap? Siap. Mantap. Oke, kita jalanin aja. Loh. Kok kayak kenal? Kayak tahu nih. Aduh. Jadi
selama ini tidak, tidak, TIDA. Kalau dibalik, Adit, Adit. Adit, sas. Aduh. Hajar aja bro, hajar, kejar. Kita kejar mereka.